Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saya tanpa narasumber dengan tujuan ingin mengelaborasi podcast Bisikan Roma bersama Menteri Agama kemarin. Adapun yang diutarakan dalam podcast minggu lalu itu adalah ada 3 hal. Yang pertama mengenai isu PIK 2. Yang kedua mengenai moderasi beragama. Dan yang ketiga mengenai polemik nasab Pahlawi. Baik, yang pertama bahwa kemarin Menteri Agama ketika meninjau PIK 2 Pantai Indah Kapuk 2 yang konon menjadi proyek strategis nasional PSN, ketika beliau meninjau ke sana, beliau melihat suatu bangunan vihara yang begitu megah, kemudian tapi beliau tidak mendengar suara azan. Nah, ini menjadi suatu keprihatinan beliau bahwa di Nusantara yang mayoritas Islam ini, di PIK 2 di Jakarta nggak bunyi gitu istilahnya ya, bahwa beliau sampai mengatakan bahwa kemerdekaan ini direnggut, diperjuangkan oleh putra-putra bangsa, khususnya umat Islam. Kalau kita melihat makam-makam pahlawan di seluruh Indonesia, itu adalah semua umat-umat Islam yang telah mengorbankan jiwanya demi kemerdekaan Indonesia. Tapi setelah merdeka, justru umat Islam yang majoriti dan pejuang kemerdekaan ini hanya menjadi penonton saja. Ini keprihatinan yang beliau nyatakan bahwa ada satu kesenjangan yang luar biasa antara kaya dan miskin, oligarki dan rakyat Indonesia. Sementara di dalam preambul Undang-Undang Dasar kita ada satu narasi yang berbunyi bahwa pemerintah berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan melindungi seluruh tanah tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan keempat, berperan aktif di dalam perdamaian dunia yang berdasarkan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, dalam konteks 2 poin ini, bahwa pemerintah Indonesia berkewajiban menjaga, melindungi segenap bangsa Indonesia dan menjaga tanah air Indonesia. Artinya bahwa pemerintah punya kewajiban menjaga resources Indonesia, natural resources, kekayaan alam Indonesia, tanah air Indonesia, untuk digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat 3, bahwa alam, air, daratan, dan seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan hanya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyatnya. Tentunya inilah yang menjadi concern daripada ucapan Menteri Agama kemarin. Yang ini juga menjadi concern Bapak Prabowo di dalam pidato-pidato beliau, pidato kenegaraan beliau. Jelas sekali beliau menyatakan bahwa beliau akan berpihak kepada rakyat dan akan memberikan kesejahteraan sebesar untuk rakyat, tidak untuk orang lain. Sementara yang kita lihat dalam kenyataan dengan mata telanjang, bukan hanya di Jakarta, seluruh Indonesia, kita melihat banyak sekali penguasaan dari yang dilakukan oleh para oligarki ini, sampai ada berita yang mengatakan 50% kekayaan Indonesia
dikuasainya oleh segelintir manusia yang justru mereka adalah kelompok oligarki. Nah, kita berharap bahwa pemerintah Indonesia tentu lebih paham akan hal ini. Ya, kita berharap bahwa akar konstitusi yang betul-betul berpihak kepada rakyat ini akan betul-betul terwujud.